Perkenalkan, nama saya Puput Setioko, umur saya 32 tahun, usaha saya Jamur Borobudur. Perkenalkan, nama saya Puput Setioko, umur saya 32 tahun, usaha saya Jamur Borobudur. Usaha saya ini di bidang budidaya sama pengolahan jamur, berbagai macam olahan jamur, dan ada wisata edukasi jamur yang ada di kawasan Borobudur. Jadi untuk latar belakang saya lulusan dari STM, jadi saya itu malah lulusan STM SIM. Kalau untuk jenjang selanjutnya, saya juga sekarang masih melanjutkan jenjang kuliah, yang juga masih semester 4, ambil jurusan pariwisata. Ya, saya di Stipari Semarang, di daerah Banyumanik, Semarang. Ambil yang rekognisi, Mas. Rekognisi ya gabungan antara apa ya? Rekognisi itu kayak program penggabungan dari pemerintah sama jasa kampus. Itu program yang menggandeng para calon mahasiswa yang mereka itu udah ahlinya di bidang itu tapi belum dapat kesempatan untuk kuliah. Jadi biasanya itu diambil oleh yang udah senior, umurnya pasti di atas 40 lah biasanya. Tapi kemarin itu saya juga nggak lolos di rekognisi ini, tapi karena rekomendasi teman-teman senior itu saya juga untuk jadi rekognisi itu kayak dipercepat, jadi ditekan untuk contohnya kayak dapat nyari nilai gitu, kita masuk ngajar yang masih baru tentang mata pelajaran apa. Jadi kalau untuk membagi waktu ya Mas, kita punya usaha kita ada budidaya jamur, ada olahan jamur, ada wisata edukasi ini, kemudian saya pribadi juga masih ada jadwal kayak kuliah, mungkin ngisi narasumber atau ngisi pelatihan jamur ini. Itu kalau kita membaginya, atau kita butuh tim, Mas. Jadi kayak tentang budidaya ya udah kita bikin tim yang emang dia ahlinya di bidang situ, biar menguasai di situ. Kalau untuk awal usaha itu kita mulai tahun 2013. 2013 itu kita memulai usahanya di budidaya jamur. Jadi lebih tepatnya ke pertanian. Jadi saya membuat medianya, kemudian menanam, perawatan, terus kita omset diambil dari penjualan jamur mentahnya. Jadi setelah nanam, tumbuh jamurnya itu kita jual ke pasar-pasar tradisional, dikirim ke angkringan, kayak kampung namanya. Jadi saya keliling itu ke warung-warung sayur kayak gitu. Itu awalnya masih situ. Kemudian 2016 itu kita pengembangan dari petani jamur, jual jamur mentah ke olahan. Kita belajar mengolah jamur ini jadi apa aja. Nah, awal mula untuk produk pertama itu keripik jamur. Kita membuat keripik jamur tiram waktu itu. Kemudian sampai terus berlanjut jalannya waktu, kita mengembangkan ke olahan lain kayak bakso jamur, sate jamur, dimsum jamur, kayak kerupuk jamur, macam-macam olahan jamur dan jamur-jamur lain. Kemudian 2018, 1 tahun sebelum COVID, itu kita pengembangan ke wisata edukasi, karena Borobudur itu waktu itu diangkat jadi super prioritas. Di Borobudur diangkat menjadi salah satu super prioritas wisata Indonesia. Kemudian kita yang di kawasan Borobudur juga ditekan untuk meningkatkan produk-produknya menaik jadi wisata. Saya mengkonsep prosesnya dari awal tadi, proses petani jamur, proses pengolahan jamur, proses menanamnya semua itu kita jadi
sebuah edukasi, menjual cerita tentang proses bagaimana caranya membuat jamur itu ke para wisatawan. Jadi tempat oleh-oleh, tapi juga menjual, dikemas dengan edukasi jamur kayak gitu. Nah, kalau untuk memilih itu sebenarnya kalau awal benar-benar kenapa saya memilih jamur, dari awal saya jurusan mesin ya Mas, di SMK jurusan mesin. Waktu itu sebenarnya cita-cita saya untuk malah jadi pengusaha itu enggak. Jadi cita-cita saya waktu itu setelah lulus SMK itu langsung kerja. Jadi waktu itu pengen langsung kerja, langsung bisa dapat uang, langsung ya seperti teman-teman yang lain lah lulusan STM itu cita-citanya ya nggak jauh-jauh, yang penting langsung kerja dapat uang buat biaya gitu aja. Tapi waktu itu ternyata ketika saya mulai daftar mengajukan lamaran kayak gitu, kita mulai tes kesehatan, ternyata saya itu punya kelainan buta warna. Jadi kita waktu tes itu ada namanya cek mata, namanya itu huruf tekek atau apa itu yang namanya betul-betul angka itu, katanya ada angkanya warna-warni gitu. Nah itu ternyata saya nggak bisa baca semua, terus di diagnosa sama si dokter, terus saya cek lagi ternyata saya buta warna parsial. Jadi kalau untuk nyari pekerjaan di dunia pabrik yo itu fatal banget, apalagi pabrik apalagi yang lebih tinggi kayak mungkin tentara, TNI atau yang lebih ke instansi-instansi itu susah banget. Jadi salah satu syarat untuk masuk kerja itu yaitu tidak buta warna gitu. Padahal saya terkena itu. Nah, akhirnya saya berpikir ulang, berpikir terus gimana ya, karena kalau untuk kerja itu kan nggak mungkin. Andai pun terima kerja di suatu tempat, suatu saat kan pasti jalannya pasti akan keluar atau bosan atau apa, nanti susah lagi nyari. Nah dari 2013 itu saya terus memilih usaha ini. Kenapa saya memilih usaha jamur? Nah waktu itu saya suka jamur. Jadi jamur zaman dulu itu jamurnya nggak di budidaya, jamur itu nyari di kebun. Nah di pasar itu saya melihat jamur dijual, itu saya kira itu nyari di kebun itu, tapi kok tiap hari ada. Nah saya terus, jadi saya itu pecinta jamur lah, apa-apa jamur saya waktu itu suka. Nah saya penasaran jamur kok tiap hari ada, padahal di kebun kan nggak selalu ada. Nah saya cari tahu ternyata jamur itu bisa dibudidayakan. Nah dari situ saya mencari tahu di mana yang dibudidaya, tempatnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana. Nah saya mulai pengen tahu lah. Akhirnya saya cari tahu, dapat informasi dari Temanggung. Jadi jamur di Borobudur, di Magelang ini suppliernya ternyata dari Temanggung. Di Magelang itu belum ada. Nah itu yang saya melihat peluang, ternyata di Magelang itu belum ada pembuat tani jamur. Nah saya melihat peluang itu, saya belajar dari Temanggung, prosesnya kayak gimana, terus saya mulai pelan-pelan untuk belajar cara buatnya dari satu kayu, dedak, kapur dan lain-lain. Dari step by step saya belajarnya dari situ. Di itu 2018 itu kita kan menjadikan ini tempat wisata edukasi. Nah awal-awal dulu sebelum udah jalan gini udah jalan. Kalau dulu ya kita gimana ya caranya ngajakin kerjasama, ya udah kita bikin sebuah kayak MOU lah, surat apa ya, itu kayak kerjasama. Intinya kita penawaran kepada travel agent, guide, hotel, terus apa ya, andong-andong komunitas, itu kita tawarkan, ini loh kita punya tempat yang kayak gini, siapa tahu bisa ditawarkan ketika jenengan punya tamu, bisa ditawarkan, diceritakan. Nah itu diceritakan di sini, terus apa yang mereka dapat, apa yang kita dapat dari tamunya sendiri dan si pengelola, itu pasti ada ya penawaran dan MOU lah untuk kita sama si travel agent. Kalau omset ini salah satunya yang di wisata aja ya, yang di wisata aja, belum yang di budidaya. Jadi yang kita yang paling tinggi ternyata saya belajar dari 2013 sampai sekarang ini omset tertinggi dan bisa meningkatkan nilainya itu lebih tinggi dibanding itu, paling besar itu yang pariwisata. Karena pariwisata itu ngopeni wong dolan sih, dia nggak perhitungan. Orang wisata itu nggak perhitungan, beda sama yang budidaya itu kan hitung modal berapa, beli berapa. Jadi kalau untuk wisata ini omset mungkin sekitar 80-100 omset tuh Mas, belum bersihnya, belum di marginnya. Transformasi digital kita udah jalan tapi belum maksimal. Jadi kayak kita pelajari kayak marketing digital kayak gitu ya, dari budidayanya, dari olahan, dari wisata ini.
kita tetap ada, kayak mungkin ada di IG ada, mungkin marketplace juga ada. Kalau IG pasti masih aktif, kalau FB masih, terus kita jual-jual ke marketplace mungkin kayak ke Blibli kayak gitu. Itu akun kita ada, tapi belum maksimal di adminnya. Jadi belum ada orang yang benar-benar pegang tiap hari balesin satu-satu, tiap hari update, tiap hari ngurusin infokan dari mungkin dari IG, dari Blibli atau dari Tokopedia atau dari Google Maps itu kadang juga ada yang info lewat situ juga ada. Nah, itu kita belum fokus ke yang megang itu. Terus balesin, terus ada yang pesan kan kalau online itu rata-rata pesennya nggak banyak mas, paling cuma satu, tanyanya banyak banget tapi belinya cuma beberapa. Nah itu kita kehabisan waktu di situ kalau ngurusin itu. Jadi ya setekannya aja, sampainya aja. Jadi mungkin kalau offline sama online kita offline-nya itu mungkin sekitar 15% sampai 20%. Nah sisanya offline. Online-nya itu baru dapat itu. Tapi itu peluang. Nah lihat kita itu peluang karena kalau ada adminnya tiap hari itu pasti ada yang beli online itu. Ini cuma balesinnya itu loh yang muta-ate gitu lah. Kalau untuk kedepannya pasti kalau Jamur Borobudur itu pastinya bisa bermanfaat mas. Jadi bermanfaat itu kan banyak banget sudut pandangnya kan banyak banget bergunanya itu. Jadi mungkin berguna untuk yang kerja di sini, untuk yang guide-guide-nya, untuk yang lain. Jadi kedepannya yuk Jamur Borobudur semakin berkembang. Contohnya kita kedepannya pengen bikin resto yang lebih ke resto tapi campuran kayak gitu. Terus jadi untuk teman-teman yang pengen mulai menjalankan bisnis atau baru memulai terjun ke dunia usaha, itu pastinya kalau ketika menjalankan usaha istiqomah. Jadi apapun kendalanya nanti itu diselesaikan, bukan ditinggalkan. Jadi tetap istiqomah ketika jenengan mau ngambil suatu usaha yang benar-benar, apalagi itu diawali dengan suka. Nah itu ya benar-benar bahasanya istiqomah, tetap ngambil jalur itu. Kalau gagal, permasalahan itu sebenarnya ya usaha itu emang itu. Jadi usaha itu pasti ketemunya ya masalah, komplain, sama gagal. Tapi sayang ya tiga itu ya harus diselesaikan, bukan dihindari. Kalau dihindari ya terus kayak gitu, usaha ini jalan, kalau ini susah, ini susah, ganti lagi, ini susah. Kalau usaha ya emang nggak ada yang mulus, ketemunya tetap masalah. Kita sebagai ownernya atau pemiliknya nanti tugasnya ya menyelesaikan masalah itu sendiri kayak gitu.